Halo sahabat Yogi King TV, jumpa lagi dengan Yogi King TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe itu gratis biar lebih berkembang lagi dengan luas. Subscribe. Halo sahabat King TV, jumpa lagi dengan selebritis dan kabar berita tentang Jessica Iskandar. Penyakit Jessica Iskandar dipastikan saat hubungan Ricard Kyle dikabarkan kandas. Selasa 28 Juli 2020, Banjarmasin Posko ID. Belakangan nama artis cantik Jessica Iskandar ramai diberitakan perihal hubungan dengan Ricard Kyle yang dikabarkan goyah. Bukan soal itu saja, kini Jessica Iskandar harus kembali menerima kenyataan pahit perihal kesehatannya. Ibu El Barat Alexander itu telah mendapatkan kepastian akan penyakit yang dideritanya. Awal wanita yang akrab disapa Jedar ini sempat menyatakan menderita takikardia. Jessica Iskandar, namun dokter akhirnya bahwa penyakit yang dideritanya saat ini adalah Graves disease autoimmune hyperthyroidis. Dilansir dari Grid ID dari Kompas.com, dokter mengonfirmasikan kondisi yang dialami Jessica Iskandar termasuk gejala takikardia dan pembengkakan di bagian leher mengarah pada penyakit autoimun yang disebut Graves disease autoimmune hyperthyroidis. Ini masih menjalani pengobatan dengan pemantauan dokter selama 6 bulan ke depan. Obat yang dikasihnya dokter obat untuk membuat hormonnya enggak sebanyak itu. Obatnya supaya trinya bikin sedikit hormonnya, kata Jessica. Jessica saat ini masih menjalani pengobatan dengan pemantauan dokter selama 6 bulan ke depan. Obat yang dikasih dokter obat untuk membuat hormon enggak sebanyak itu. Obat supaya tiroidnya bikin sedikit hormonnya, kata Jessica. Sama obat jantung, kemarin jantung aku berdebar. Ada obatnya juga supaya jantung aku santuy imbuhnya. Karena jika harus melakukan operasi pengangkatan tiroid, dia harus mengonsumsi obat seumur hidup untuk menggantikan tugas tiroid dalam tubuh. Ibunda El Barat Alexander ini yakin bisa sembuh setelah dokter melakukan pemeriksaan dan mengatakan penyakitnya bisa disembuhkan. Pokoknya enggak ada yang enggak mungkin, harus tetap positive thinking, tetap usaha, tetap semangat, harus percaya ini semua akan berlalu, ujar Jessica Iskandar menyakitkan dirinya sendiri. Lantas apa itu penyakit Graves disease autoimmune hyperthyroidis? Dilansir dari Grid ID, Ibunda El Barat Alexander ini yakin bisa sembuh setelah dokter melakukan pemeriksaan dan mengatakan penyakit bisa disembuhkan. Pokoknya enggak ada yang enggak mungkin, harus tetap positive thinking, tetap usaha, tetap semangat, harus tetap percaya ini semua akan berlalu, ujar Jessica Iskandar meyakinkan dirinya sendiri. Lantas apa itu penyakit Graves disease autoimmune hyperthyroidis? Dilansir dari Grid ID dari Tribun Timur, dijelaskan melalui klikdokter.com bahwa penyakit Graves adalah penyakit autoimun yang menyerangkan kelenjar tiroid. Penyakit ini menyebabkan kelenjar tiroid terlalu aktif mengeluarkan hormon tiroksin. Kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu dan terletak di leher bagian depan. Dalam keadaan normal, kelenjar ini mengeluarkan hormon tiroksin secukupnya. Hormon ini diperlukan untuk metabolisme tubuh. Pada penyakit Graves, karena aktivitas kelenjar tiroid berlebihan, maka ukuran kelenjar tiroidnya membesar dan kadar hormon tiroidnya meningkat, atau dikenal dengan istilah hipertiroid. Kondisi ini menyebabkan metabolisme tubuh menjadi berlebihan.
Penyakit ini lebih sering dijumpai pada perempuan usia muda, yaitu sekitar usia 20-35 tahun. Hingga kini penyebab penyakit Graves belum diketahui dengan jelas. Hal yang telah diketahui pada penyakit Graves, sistem imunitas tubuh menyerang kelenjar tiroid dan menyebabkan kelenjar tiroid menjadi hiperaktif dalam mengeluarkan hormon tiroksin. Kondisi berikutnya ini menyebabkan seorang lebih rentan mengalami penyakit Graves. Kondisi berikut ini menyebabkan seorang lebih rentan mengalami penyakit Graves. Memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit Graves, sering terpapar asap rokok, memiliki penyakit autoimun yang lainnya, ibu hamil atau baru saja melahirkan, berada dalam kondisi stres, psikis atau kelelahan. Untuk mendeteksi penyakit Graves, awalnya dokter akan memeriksa apakah terdapat gejala hipertiroid dan adanya pembesaran kelenjar tiroid. Jika ada, maka pemeriksaan selanjutnya adalah memeriksa kadar hormon tiroksin dari darah penderita. Jika ada, maka pemeriksaan selanjutnya adalah memeriksa kadar hormon tiroksin dari darah penderita dengan cara melakukan pemeriksaan T3, T4, dan TSH, tiroksin stimulating hormones. Bila T3 dan T4 meningkat disertai TSH menurun, dokter dapat menentukan adanya penyakit Graves. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah scintigraphy tiroid. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara meminta penderita menilai zat iodin radioaktif, kemudian dilakukan foto radiologis pada kelenjar tiroid. Gejala penyakit Graves menunjukkan gejala kelebihan hormon tiroid hipertiroid, yaitu keringat berlebihan, berat badan makin turun padahal nafsu makan meningkat, dan dada berdebar-debar, mudah cemas atau marah, tangan tremor, haid tidak teratur, difungsikan ereksi, libido menurun, bunyi jantung tidak teratur, ada benjolan di leher. Selain gejala-gejala tersebut, tanda khas dari penyakit Graves adalah menonjolnya mata penderita, mata seperti melotot dan terdorong ke depan, gerakan kelopak matanya lambat. Pengobatan penyakit Graves bertujuan untuk menurunkan kadar hormon tiroksin agar lebih normal. Pengobatan ini dilakukan dengan meminta penderita untuk menelan zat radioaktif yang mengandung iodium. Zat radioaktif ini akan menghancurkan sel dalam kelenjar tiroid secara perlahan sehingga aktivitasnya hiperaktif dari kelenjar tiroid yang menurun. Obat anti-tiroid berfungsi untuk mencegah kelenjar tiroid menghasilkan hormon berlebih. Jenis obat yang sering digunakan adalah methimazole dan propanolol. Gejala penyakit Graves akan membaik setelah mengonsumsi obat tersebut 4-6 minggu. Namun konsumsi obat ini harus diteruskan hingga 12-18 bulan. Selain itu, untuk mengatasi meningkatkan metabolisme yang terjadi, obat golongan beta blocker diberikan sementara waktu hingga kadar hormon tiroksin normal kembali. Operasi pengangkatan tiroid baru dilakukan bila pengobatan lain sudah diberikan namun tidak berhasil mengatasi kondisi hipertiroid yang terjadi. Pencegahan Graves juga belum diketahui dengan jelas. Sampai saat ini penyakit Graves belum dapat dicegah. Halo sahabat Yogi King TV, jumpa lagi dengan Yogi King TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe itu gratis biar itu lebih berkembang lagi dengan luas. Subscribe.